Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Safrial TV dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah dramaturgi, kita jumpa lagi pada konten atau pertemuan atau tujuh ajar yang ke-13. Pertemuan kali ini suasananya berbeda. Saya tentu saja sebagai pengampu mata kuliah Safrial TV dan mewakili semua anggota Safrial TV, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi para mahasiswa dan para pecinta Safrial TV yang memeriahkan suasana Idul Fitri. Semoga kita menjadi manusia yang fitrah dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, marilah pertama sekali kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, bernapas dan menikmati segala fasilitas yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini. Baik fasilitas yang tampak di hadapan kita, yang kita nikmati, maupun yang tidak tampak. Allah lah tempat kita selalu bersujud dan memohon ampun atas segala dosa yang kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, tidak terasa pula para mahasiswa tentu lagi memikirkan konsep cerita seri yang ketiga, yaitu pada pertemuan yang ke-13. Pada suasana Syawal ini, suasana di mana semua kita merayakan Idul Fitri, baik di kota maupun di kampung-kampung, dengan konsep dan suasana yang berbeda. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Pada konten suasana ini, alangkah baiknya Anda tidak hanya memikirkan tentang cerita saja, tapi ada yang harus Anda pikirkan, yaitu berkaitan dengan muatan cerita. Muatan cerita itu ya jelas amanat. Amanat boleh tergambar secara langsung dalam bentuk dialog, atau Anda gambarkan dalam suasana peristiwa yang dilakoni oleh para pemain Anda. Nah, pada kesempatan seri ketiga ini, Anda bisa memikirkan lagi bagaimana suasana budaya Anda muatkan dalam buat cerita itu. Jadi ada muatan budayanya. Contoh, tradisi orang mempersiapkan ketupat Lebaran.
Tidak semua orang tahu bagaimana cara membuat ketupat, langkah-langkahnya. Dan bahkan dalam masyarakat tradisional, bentuk-bentuk ketupat itu, baik itu ketupat yang tempat bisa dimasukkan beras atau beras pulut yang akhirnya direbus untuk dimakan, atau ketupat yang dijadikan janur, hiasan. Itu sebuah kerajinan handcraft yang banyak sekali modelnya. Ada yang dikatakan ketupat burung, ada yang dikatakan ketupat udang, dan berbagai bentuk jenis ketupat, dan itu kerajinan atau handcraft. Dan ini bisa Anda kenalkan bagaimana Anda bisa memuat atau memasukkan tradisi pembuatan ketupat itu, termasuk bagaimana memasak ketupat itu dalam cerita. Ingat, ini bukan cerita yang berkaitan dengan tutorial, tapi ada buatan budayanya di sana. Anda membuat kegiatan yang berkaitan misalnya bagaimana kesibukan orang mempersiapkan lebaran. Kalau misalnya kontennya Anda buat sebelum lebaran, bagaimana orang beli pakaian baru, dan kemudian makanan-makanan bermacam-macam. Mungkin sebagian orang hanya tahu lebaran itu identik dengan buat ketupat, ya tentang dengan gulai opornya. Tetapi ada masyarakat yang macam-macam. Ada yang di masyarakat Melayu misalnya, dia tidak membuat ketupat, tapi membuat roti canai dengan gulai karinya. Ada juga yang mungkin membuat roti jala, yang pada hari-hari biasa mungkin sedikit terbatas orang membuat, kecuali orang yang ingin berjualan. Ini kegiatan untuk menyambut kedatangan tamu, baik dari keluarga maupun tetangga. Nah, ini yang perlu Anda pikirkan, konsep cerita itu. Bagaimana cerita Anda itu bisa diselipkan tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat. Bisa jadi Anda tidak terpikirkan ketika Anda ingin membuat konten atau membuat seri 3 ini. Tapi setelah Anda lebaran, Anda baru terbayang, wah ini menarik. Masalahnya saudara sekalian, bentuk-bentuk makanan tradisional yang sekarang sudah mulai langka bagi orang-orang perkotaan mungkin tidak kenal lagi, itu di kampung-kampung selalu muncul. Masyarakat tradisional tetap mempertahankan kue-kue kampung. Banyak jenis-jenis kue kampung yang barangkali sudah lupa atau tidak pernah Anda kenal. Saya beri contoh misalnya, ada kue yang namanya sagut-sagut. Ada yang kita kenal dengan namanya dodol, itu masih adalah kelamai. Kalau di Sumatera Barat mengatakan hal seperti itu. Ada namanya waji, yang dari pulut juga. Itu kue tradisi. Dan itu ada 2 model, ada wajib basah, ada wajib kering. Kalau di daerah Rokan Hilir, nah, Rokan Hulu biasanya ada namanya wajib kering yang betul-betul bertahan lama. Makanya harus dipahat, ibaratnya begitulah kerasnya, tidak lembut. Ada kue bolu yang berbentuk cetakan-cetakan kecil-kecil, ada gambar ikan, gambar segi 4, bunga dan sebagainya. Ada kue supit, kue bawang mungkin masih ada variasinya karena kita kenal ada kue bawang dari Malaysia dan sebagainya.
bermacam-macam jenis kue, dan ini sebetulnya ketika ini dikenalkan, bukan tidak mungkin Anda juga barangkali ingin melihat atau mengetahui lebih dalam tentang kue-kue tradisional ini. Bisa jadi satu saat kelak Anda akan berbisnis dengan kue itu dalam bentuk varian yang lain. Karena di negara tetangga kita, misalnya sekarang sudah banyak kue-kue yang kita dulunya jumpai ketika suasana lebaran seperti nastar dan sebagainya. Sekarang sudah jadi jajanan yang higienis, bisa dibeli hari-hari di kedai-kedai, akan di supermarket, dan dengan harga yang terjangkau. Kue bolu yang dulu besar sekarang sudah dipotong kecil-kecil dengan varian rasa, dan itu negara tetangga kita bahkan sudah merambah ke negara kita, sudah mulai orang berbisnis hal-hal seperti itu. Dan bukan tidak mungkin pula karena sekarang bisnis itu terbuka untuk dilakukan secara online. Anda bisa nanti, atau orang yang menonton tentang seri cerita Anda itu bisa mengkaji lebih dalam, dan ini satu peluang bisnis setidak-tidaknya bagi orang menonton konten Anda. Saya beri contoh pada Anda bagaimana bisnis dari kuliner tradisional yang menjadi bisa merajalela dan punya lapangan kerja yang luas di masyarakat yang dilakukan oleh artis. Contohnya ayam penyet Ruben Onsu, Bensu. Meskipun logonya pernah digugat dan Ruben itu kalah, namun bisnisnya tetap jalan. Dan Ruben Onsu ini salah satu pebisnis yang mengangkat makanan-makanan tradisional lalu disajikan dalam pola modern, baik dengan bisnis online maupun dia mempunyai start. Dan itu dia punya lapangan kerja, konon ceritanya mungkin franchise kita tidak tahu, itu mencapai 6.000 orang kerja. Dan justru dia mempunyai outlet hampir di seluruh Indonesia, mencapai lebih dari 100 outlet bisnisnya. Jadi bukan main-main. Jadi bukan tidak mungkin dengan kita memperkenalkan itu, Anda mengangkat bahkan mengabadikan masakan-masakan tradisi ini. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian artis juga, bahkan orang-orang terkenal, bisnis rendang yang dianggap itu makanan yang paling lezat berasal dari Indonesia, dan itu sudah diakui hampir saja diambil oleh negara tetangga kita, Malaysia. Tadi banyak artis yang berbisnis tentang masakan rendang. Jadi berkaitan dengan kegiatan pemerintah menggalakkan UMKM, kenapa tidak minimal dari cerita Sri Anda itu ada muatannya, memperkenalkan. Ingat ya, ini memperkenalkan bagaimana cara Anda mempackingnya atau mengemasnya dalam sebuah adegan sehingga tidak kesannya adalah tutorial. Beda halnya, kalau misalnya makanan itu Anda akan membuat tutorial, ya buat sendiri tentang tutorial tentang makanan itu. Jadi mulai dari bagaimana bahannya, Anda buat konten sendiri untuk channel Anda.
Tapi ini sekedar untuk mengenalkannya saja. Mungkin saja mengenalkannya ada sedikit gambaran dalam dialog-dialog dari para pemain Anda. Ini bunga-bunganya, ini keindahannya dalam sebuah cerita. Jadi dalam sebuah film itu kita bisa mengenalkan budaya. Para pebisnis bahkan bekerja sama dengan produser film, sudah lama berlangsung, bagaimana mereka membuat muatan iklan di film secara tidak langsung. Misalnya ada restoran yang akan menjadi sponsor, nah mereka kaitkan dengan pemainnya itu makan di restoran itu. Atau ada produk yang mau dikenal, katakanlah pakaian, maka dia pakai pakaian pemain dengan produk itu. Oleh karena itu Anda bisa melihat di akhir film ucapan terima kasih dari para sponsor. Dan ini salah satu cara bagi orang untuk meringankan biaya produksi. Saudara sekalian, di samping berkaitan dengan kuliner, karena pemerintah membuka tempat wisata, juga Anda bisa mengaitkan atau memperkenalkan wilayah-wilayah yang layak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun masyarakat di luar dari daerah Anda. Daerah-daerah tentu tujuan-tujuan wisata dengan fasilitas-fasilitasnya. Bagaimana cara mengenalkannya? Ya Anda ambil wilayah-wilayah wisata itu sebagai setting tempat. Mungkin itu berupa pantai, berupa alam, air terjun, pemandian, dan perbukitan yang menantang untuk orang hiking, pecinta alam dan sebagainya. Jadi Anda bisa membuat konsep cerita dengan mengenalkan objek-objek wisata, dan ini sangat menguntungkan bagi daerah. Pertama sekali, salah satu bentuk promosi yang akan terus menerus. Selagi Anda menonton, ada orang menonton seri cerita Anda, orang akan mengenal. Kemudian, bukan tidak mungkin ada investor yang akan membangun daerah Anda. Mereka tertarik. Memang investasi tentang pariwisata ini cukup besar. Tetapi bukan tidak mungkin kalau dia berkembang, modalnya akan cepat kembali. Ini modal awalnya. Gitu. Apalagi dengan cara dipromosikan dengan YouTube. Banyak sekarang ketika pandemi, para pengelola pariwisata itu memanfaatkan YouTuber-YouTuber untuk menghidupkan kembali pariwisata. Jadi memang diundang para YouTuber dan sekaligus misalnya artis seperti Raffi Ahmad. Misalnya bagaimana kalau Labuan Bajo masih tetap hidup zaman pandemi? Karena dipromosikan oleh kalangan artis. Jadi sekarang pusat pariwisata, tempat-tempat pariwisata itu yang selama ini ditutup atau sepi dengan pengunjung gara-gara pandemi, dan mereka mengambil jalan pintas untuk mempromosikannya itu melalui para YouTuber. Saya beri contoh bagaimana Sumatera Barat akan mengangkat lagi keindahan alam Nias. Dan ketika wakil gubernurnya berkunjung
Kenias dengan ombak dan pasir pantainya yang indah. Dia langsung telepon Raffi Ahmad. Dia undang Raffi Ahmad untuk berkunjung ke sana. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Raffi Ahmad itu punya viewer yang banyak sekali. Totalnya dari konten YouTube-nya itu 90 juta. Jadi kalau dia mempromosikan, bukan merendahkan YouTuber lain, akan cepat berkembang. Contohnya ketika dia melakukan wisata di hotel termewah, tempat terindah di Lombok, yaitu Nihi, dengan mencatat pesawat Garuda dan rombongan beberapa artis yang ia bawa, Nihi itu langsung berkembang lagi, hidup lagi. Bahkan manajernya pengelola artis itu, mereka langsung datang ke rumah Raffi Ahmad di Andara sebagai ucapan terima kasihnya. Ya, kita tidak tahu deal-dealnya yang lain gitu. Jadi mereka bermalam di sana menikmati keindahan alam karena mereka suka buat konten. Akhirnya itu yang dipublikasikan, akhirnya berkembang. Nah, Anda bayangkan kalau seandainya Anda memperkenalkan itu, mungkin saja tetangga Anda atau masyarakat tempatan sudah membuat konten, tapi cara Anda mempromosikan itu kan beda, yaitu dengan berkaitan dengan cerita, dengan seri yang Anda buat. Inilah sekali lagi yang harus Anda pertimbangkan. Saudara-saudara sekalian, persoalan budaya yang saya katakan tadi, apakah itu makanan, apakah itu berupa kegiatan budaya ketika suasana Lebaran Idul Fitri ini, atau berkaitan dengan keindahan alam yang tujuan kita melakukan pariwisata, itu hanya pemanis cerita. Jadi itu bukan tujuan utama kita. Kita tetap fokus pada cerita. Cuma di dalam cerita itu kita masukkan unsur-unsur itu. Jadi jangan kegiatan budaya itu lebih diutamakan, tidak. Tetap Anda fokus pada dialog-dialog cerita, pada konflik politik, pada karakter pemain, dan juga Anda harus mempertimbangkan bagaimana cara slot pengambilan gambarnya, angle pengambilan gambarnya, sisi mana yang menarik mengambil gambarnya, sehingga bukan terkesan cerita Anda itu adalah beriklanan atau advertising. Kebetulan sekali kita bisa menitipkan, saya bisa mengingatkan kepada Anda. Jadi bukan disingkirkan, tapi kebetulan sekali. Baik misalnya juga tradisi rumah, kalau di kampung itu kita bisa, orang kota sudah mulai jarang melihat rumah panggung. Anda mengambil tempat di rumah panggung yang masih punya tangga, jendela kayu. Kalau di Kampar ada dikatakan dengan rumah lontiak misalnya. Dan di Bengkalis itu ada zamannya bupati, salah satu bupati yang membangun rumah-rumah pertemuan kerapatan adat di berbagai kecamatan yang sekarang kurang maksimal digunakan orang. Atau memang masa bentuk-bentuk rumah Melayu, rumah panggung Melayu dengan ukiran Melayu, kenapa tidak kita mengambil suasana seperti itu? Bahkan termasuk kita menggunakan pemain itu pakaian koko atau pakaian Melayu seperti saya sekarang ini. Karena memang suasananya suasana bulan Syawal. Jadi jangan sama sekali seri ke-13 ini
tidak ada kaitan sama sekali dengan Idul Fitri, itu salah. Berarti kita tidak jeli melihat suasana seperti itu. Termasuk tradisi, misalnya tradisi beduk, ya, tradisi di kampung-kampung. Itu perlu jadi perhatian bagi Anda. Semoga Anda bisa mengemasnya dengan baik, sekali lagi tanpa melemahkan konsep cerita yang Anda buat. Selamat bekerja, semoga kreativitas tidak berhenti karena suasana Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.